Kali ini gue dikirimin beberapa tripod dari brand Beke yang menurut gue cukup menarik dan mungkin bakal cocok buat workflow kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas beberapa jajaran tripod yang dikirimin ke studio SM Media dari brand Beke. Gue pribadi belum pernah pakai brand Beke, tapi gue cukup familiar karena udah sering lihat juga dia lumayan rame di kalangan fotografer profesional. Karena nggak sedikit brand ambasador dari brand-brand kamera itu pakai tripod dengan nama Beke ini. So mungkin bakal menarik buat kita bahas di sini. Dan gue untuk kali ini itu dikirimin 6 tripod sekaligus. Jadi kita bakal bahas 6 tripod dari ya tipe penggunaan yang agak berbeda-beda. Tapi biar lebih simpel, gue akan bagi ke dalam 3 kategori, dimana kita akan bahas tripod yang sesuai dengan pro videografi, lalu pro fotografi, dan juga yang budget friendly gitu. Jadi gue bagi ke dalam 3 kategori yang menurut gue harusnya masih lebih gampang juga buat disesuaikan dengan workflow kalian. Oke, kita mulai dari tripod profesional video dulu. Dimana di sini ada 2, yaitu adalah Beke BK V900 dan juga BK V900C. Dimana keduanya ini adalah tripod yang sangat profesional buat videografi gitu ya. Tripod video banget. Dimana kalian bisa lihat bentuknya kokoh banget, kakinya nih khas banget untuk tripod-tripod video ya. Semoga di situ selalu nggak kelihatan. Sekarang dapetin sampai atasnya ya, karena di sini nggak dapet di kamera utama. Ini gede banget. Tapi ya dia ada 2 tipe di sini dengan sedikit opsi yang agak berbeda. Keduanya tripod fluid head. Fluid headnya ganteng banget dua-duanya. Ini benar-benar profesional banget sampai mereka itu punya damper untuk counterbalance kalau kita pakai kamera broadcast yang gede atau pakai ya mungkin kalian pakai mirrorless atau DSLR tapi dengan lensa yang gede gitu, yang panjang. Karena kalian bisa lihat ada bel banget. Ya, tapi kalian bisa lihat dia punya counter gitu ya. Dan ini bisa kita atur juga untuk counternya. Ini termasuk kita atur si frictionnya ini bisa kita atur juga, kayak levelnya tuh dia agak berbeda. Sama ya ini sebenarnya buat pengaturan kuncinya juga sih. Tapi ya dari situ dia termasuk ke dalam ya tripod yang cukup profesional untuk videografi. Nah, dia punya perbedaan di sini, di mana yang V900 ini dia tripod dengan harga Rp1.650.000. Build quality-nya itu didominasi dengan aluminium alloy. Walaupun ya dia agak berbeda dengan yang ini. Secara ukuran juga kalian bisa lihat ya, di terlipatnya pun yang V900 ini sedikit lebih gede dan maksimum height-nya sendiri juga tinggi banget. Dia di 193 cm. Dan ya kalian bisa lihat dia udah fluid head, sama dia tipe yang di lehernya ini kalau tripod video tuh gue lupa namanya, bowl kalau nggak salah, bowl system. Di sini dia juga udah pakai bowl system gitu. Jadi kalau tanah atau tempat kalian setup itu nggak level, kita bisa leveling dari si bowl systemnya ini. Dan bowlnya juga biasanya bisa diganti-ganti kalau misalkan kalian pengen pakai ball head yang berbeda gitu. Jadi ya ini udah standar yang profesional banget. Sedangkan kalau untuk yang V900C itu dia buildnya karbon. Jadi dia dengan ukuran yang lebih kecil juga, sedikit lebih kecil, sama dia buildnya itu dari karbon, membuatnya lebih enteng buat dibawa-bawa. Ini tripod profesional video loh, biasanya berat banget, buat satu tangan udah pasti letih banget. Dan di sini dia masih enak buat dibawa-bawa satu tangan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi dia bener-bener ini jadi opsi yang gua rasa menarik kalau misalkan kalian ya pakai kamera profesional tapi pengen kalian bawa banyak gear gitu ya, pengen seefisien mungkin gearnya, jangan terlalu berat. Dan di sini ya yang V900C ini mungkin lebih cocok buat kalian. Buat harga yang V900C itu dijual dengan harga Rp2.340.000. Dan perbedaan paling signifikannya adalah ya dia build kaki-kakinya ini termasuk di sini juga itu dari karbon. Dan dia kalau kita berbicara berat sendiri, sebenarnya perbedaannya sih nggak terlalu jauh ya. Berat yang aluminium alloy ini dia di 3,7 kg, sedangkan di yang karbon ini 3,3 kg gitu. Jadi ada ya mungkin 500 gram, ya mungkin lumayan lah gitu ya buat seefisien mungkin bawaan kalian. Cuman
Ya perbedaannya seperti itu gitu untuk secara angka. Tapi untuk kapasitas max load sendiri dua-duanya itu sama-sama bisa up to 10 kg setupnya, which is gede banget untuk sebuah setup yang beratnya 10 kg. Selanjutnya ini ke penggunaan profesional fotografi. Opsinya juga ada dua di sini, dimana yang satu namanya adalah Beke TX1 dan yang satu lagi itu TXC, dimana C-nya itu stands for carbon harusnya, karena yang ini memang tripod karbon. Tapi kita bahas satu persatu, kita bahas yang TX1 dulu, karena dua-duanya punya konsep yang menarik juga sebenarnya. Termasuk ini salah satu favorit gue, si TX1 ini. Kalian bisa lihat ya, kalau dari build quality, dia gokil, dia menggunakan aluminium alloy, cakep banget, finishnya juga gue suka, aksennya tuh agak berbeda ya. Dia hitam sama ada balutan-balutan emas atau bronze terang gitu, jadi ya kelihatannya beda lah dari tripod lain, dan build quality-nya membuatnya terasa mahal gitu. Dia ada beberapa extra detail juga, kayak di sini ada untuk pegangannya, ini dua nih pakai karet gitu ya, jadi soft touch. Lalu dia untuk kakinya sendiri, dia menggunakan lockingnya itu sistemnya pakai twist yang kita puter untuk ngelock si kaki-kakinya. Sama yang menarik di sisi atasnya ini, kalian bisa lihat dia pakai ball head. Ballheadnya sih kalau dari bentuk kayaknya udah mirip-mirip Arca juga. Dan di sini ini ballhead juga agak jarang ya. Ballhead ada gagangnya tuh agak jarang sebenarnya. Dia ada gagangnya di sini yang pastinya bisa kita lepas juga gitu ya kalau kalian nggak prefer ada gagang pegangannya, karena ini kayak tripod video banget. Cuman yang menarik, dia ini tripod 2-in-1, dimana 2-in-1-nya itu bisa berfungsi sebagai tripod dan juga bisa berfungsi sebagai sebuah monopod. Dan kalian bisa lihat, ini ada satu fungsi lagi yang menarik, dimana dia bisa berfungsi sebagai sebuah tripod flat lay. Dan menurut gua ini jadi opsi yang seru banget gitu, beda banget, dan mekanisme bentuk flat lay-nya itu simple gitu, nggak yang kita cabut dulu semuanya terus kita pasang lagi gitu. Di sini enggak, dia kayak tadi punya mekanisme sendiri gitu. Jadi seru banget. Dan secara harga juga sebenarnya si Beke TX1 ini masih menarik banget. Harganya menurut gue masih patut lah buat dipertimbangkan. Dia itu dijual dengan harga Rp1.325.000. Dan tadi gue bisa bilang, dia emang bisa untuk jadi sebuah monopod. Cuman kalau kalian pengen jadiin monopod, salah satu kakinya kalian copot. Nih yang ada karetnya juga ya. Sama dia dibedain nih, ada aksen warna emasnya di sini. Ini kalian bisa puter. Dan nantinya kita bisa sambungin dengan si ball head-nya ini untuk menjadi sebuah monopod gitu. Dan tingginya bisa up to 108 cm. Jadi lumayan banget. Kalau misalkan kita lagi ya pengen gerak cepet tapi kameranya lumayan berat dan kita butuh shot yang stabil, ya dia bisa jadi sebuah monopod gitu. Jadi oke banget, secara konsep gue suka. Sama ininya juga ball head-nya pastinya dia udah solid, profesional kelas ball head-nya. Dan ya, konsep yang agak beda. Pertama kali gue lihat di sebuah tripod foto dan ya menurut gue cukup menarik juga. Sama dia kakinya kayak tripod foto lain ya. Dia kakinya itu rubber tapi dia dapat spike juga kalau kalian pengen motretnya itu di lokasi-lokasi yang kayak tanah mungkin yang bukan di tempat yang rata banget. Dia ada spike kalau kalian pengen tancepin si kaki tripodnya. Kayak gitu. Tadi fungsinya tuh unik banget loh menurut gue. Tapi ya itu gue rasa bakal bisa kepake juga buat banyak orang. Lalu kita ke yang selanjutnya. Ini adalah Beke TXC. Ini bahannya karbon dan dia dijual dengan harga yang memang nggak murah sebenarnya ya. Karena dia bahan karbonnya tuh kayaknya lumayan banyak di sini dibanding yang tripod video tadi pun. Dia tebel-tebel kakinya di sini dan full karbon. Dia dijual dengan harga Rp3.999.000. Ya kurang lebih 4 juta lah gitu ya, kurang 1.000 doang. Tapi ini bener-bener rasanya profesional banget. Aksennya juga unik. Kalau yang tadi uniknya hitam emas agak jarang, ini juga agak jarang sih karena abu-abunya tuh gue jarang lihat. Tapi dia warnanya tuh abu-abu karbon ketemu warna silver abu-abu gitu yang
membuatnya tuh kelihatan mewah banget. Gue sempat pakai untuk tripod ini, gue sempat pakai itu waktu jalan berding dan rasanya memang enteng buat dibawa-bawa karena dia tripod karbon juga. Buat ngatur kakinya juga dia simple. Di sini kita tarik, lalu kita bisa sesuaikan untuk si kerenggangan si kakinya ini, lalu kita bisa set kayak gitu. Lalu untuk kuncinya dia pakai twist juga, puter, sama di bawahnya juga bisa ganti pakai spike gitu kalau kalian pengen tancepin. Sama yang menarik, dia sebenarnya ini datang sebagai aksesoris yang terpisah ya. Jadi lehernya ini aksesoris bukan terpisah kalian beli sendiri, enggak, maksudnya di dalam paket penjualannya itu dipisah gitu untuk lehernya ini karena dia bisa dipasangin langsung ke sini gitu. Dan si lehernya, sebentar gue pasang dulu, dan lehernya sendiri ini juga bisa dipanjangin lagi dan semuanya itu mostly karbon gitu. Untuk si lehernya ini dia batang yang ini karbon gitu. Jadi bener-bener gokil banget. Dan ini tripod yang rasanya memang sangat-sangat profesional. Cuman dia untuk plate atasnya ini bentuknya juga mirip-mirip Arca. Kalau misalkan kita swap sama yang tadi itu bisa juga. Cuman yang gua coba kalau kita punya Arca plate sendiri, kayak gue itu punya plate dari brand lain yang maksudnya udah kepasang di kamera gua, pas gua pasang ke sini itu agak ngeri karena beberapa kali agak licin gitu. Beda jauh sama kalau kita pakai plate bawaannya dia. Mungkin ada sedikit desain yang berbeda karena dari tripodnya sendiri kayaknya dia nggak ada klaim penggunaan Arca juga, cuman mungkin support gitu. Tapi ya di sini dia lebih ngegrip dengan plate dia sendiri, sama ada kalau pakai plate bawaan sendiri itu ada safety ya. Jadi kalau misalkan licin pun tuh, dia nggak bisa jatuh gitu. Jadi gue sih menyarankan kalau kalian pakai tripod ini pakai pakai plate bawaan dari si tripodnya. Tapi overall dia juga oke banget. Di bawahnya juga ada pengait ya kalau kalian pengen pakai pemberat gitu. Sama kedua tripod ini dapat phone holder juga gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit extra value aja yang ditawarkan sama Beke untuk tripod foto ini, dua-duanya dapat phone holder. Oke, terakhir yang banyak ditunggu juga pastinya yang versi budget friendly. Di sini ada dua juga pilihan dari Beke untuk yang budget friendly. Kita bahas satu dulu. Ini tripod yang cocok buat entry level kalau kalian bermain di fotografi ataupun videografi. Ini tripod aluminium dengan harga yang sangat affordable di harga Rp350.000. Dia udah fluid head, tapi ya bentuk fluid head ya tripod-tripod under 500.000 ya. Tapi sangat fungsional menurut gua. Geraknya tuh bisa fluid, tinggal balik lagi ya, ini mungkin kalian sekalian latihan juga, tapi dia fluid head yang bisa berfungsi dengan baik juga. Untuk build-nya kokoh, di sini dia rasa aluminiumnya berasa, cuman di yang tengahnya ini aja nih rasanya agak plastiki, sama dia di sisi atasnya juga untuk plate-nya dia belum pakai Arca, dia pakai plate ya biasa, harga-harga tripod segini gitu ya, tapi paling nggak dia udah fluid head gitu. Sama dia ada lehernya juga, kita bisa panjangin dan pakai gini juga nih. Biasanya tripod-tripod yang harga segini kenapa doyan banget gitu ya pakai mode seperti ini gitu buat kita ayun. Tapi ya ini untuk dari harganya menurut gua kalian udah dapat sebuah tripod dengan fungsi fluid head, menurut gua udah oke banget gitu. Sama dia ya untuk untuk di bawahnya sendiri mungkin karena partnya nggak terlalu banyak dan headnya juga bukan yang metal atau gimana, dia terbilang cukup enteng juga. Jadi kalau kalian masih latihan, kalian pengen banyak berkarya, ini menurut gue udah cukup banget di harga 300.000-an. Apalagi sekarang kan rame video, karena dia udah pakai fluid head, itu udah oke banget juga buat penggunaan video. Lalu yang satunya lagi, ini yang jadi salah satu favorit gue juga di harga yang cukup murah, yaitu namanya Beke SL190. Dimana dia itu lebih ke live stand sebenarnya, dan ini adalah gear yang gue yakin gue juga butuh banget di channel SM Media karena dia live stand yang sangat-sangat portable. Dan kalian bisa lihat ya, cara gue handling tuh, ini gue tuh ngerasa gue bisa juggling pakai jari gitu loh. Enteng banget gitu, maksudnya sangat-sangat enteng gitu ya. Dan ini buat dibawa-bawa karena kalian bisa lihat bentuknya cuma segini untuk sebuah live stand. Ini portable banget. Dan awalnya sih gue agak worry karena dia mekanisme kakinya tuh biar bisa sekecil ini agak aneh ya. Tapi sebenarnya secara penggunaan mirip-mirip aja. Kita tinggal kendorin, kakinya kita buka kayak gini. Dan yang tengah ini kalau kita dorong ke bawah dia makin kebuka. Sama live stand biasa gitu. Tuh, gitu, udah jadi kita kencengin.
dan dia jadi sebuah light stand. Dia nggak pakai head macem-macem kayak yang kalian lihat ya, dia cuman ini bentuk ya kayak light stand aja, atasnya spigot light stand, sama dia secara fisik punya aksen merah gitu. Bahannya sih metal juga, kayaknya aluminium, kecuali untuk merah-merahnya ini. Ini yang merah-merah yang pendukung mekanismenya, ini bahannya dari ABS. Dan ya mungkin itu yang membuatnya jadi cukup enteng juga. Sama untuk balikinnya juga gue tadinya worry kan, aduh bentuknya kocak banget ya, tapi sama aja gitu. Buat balikinnya kita tinggal tekan kakinya, ininya lama-lama ke atas gitu kan. Dan udah. Dan ini simple banget. Ini wajib banget buat gue bawa-bawa ketika kayak lagi creature gitu ya, lagi jalan-jalan dan pengen syutingan di luar. Karena ini literally enteng banget. Mungkin gue bisa nahannya gini, pakai jari. Bisa nggak? Kita coba. Nah, emang enteng banget gitu. Jadi ini sih asik banget gitu. Kalau kalian bawa sama bawa botol minum juga gue rasa beratan botol minum ya. Gue nggak tahu apa pembagian beratnya karena ini lebih panjang jadi terasa lebih enteng. Tapi kayaknya tuh lebih enteng ini daripada bawa botol minum gitu. Jadi ya ini salah satu yang worth it banget buat kalian pertimbangin. Terutama kalau kalian bawa lighting portable buat syutingan dimanapun kalian berada. Buat harganya, dia dijual dengan harga Rp250.000. Dan menurut gue di harga tersebut, hitungannya udah oke banget. Max load-nya sendiri, dia klaimnya itu bisa sampai 5 kg. Tapi buat gue sendiri, gue sih nggak bakal pakai lighting dengan 5 kg gitu ya beratnya. Jadi lighting rata-rata masih di bawah 1 kilo semua, 1-2 kilo, 2 kilo aja udah profesional banget kayaknya. Apalagi buat di luaran yang sering bepergian gitu. Jadi menurut gue ini masih oke banget gitu. Ini worth it banget buat dipertimbangin. Dan kayaknya ini salah satu gear yang gue pribadi atau ST Media itu bakal invest juga buat kita keluar-keluar. Karena kita lagi sering jalan-jalan gitu ya sekarang. Dan ya paling itu aja sih. Sedikit pembahasan gue tentang jajaran tripod dari brand Beke. So far memberikan impresi yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat seru, dan mungkin balik lagi menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, workflow kalian. Buat gue pribadi, menurut gue, ini udah pasti kita bakal invest banyak untuk ya si light stand ini. Ini adalah konsep yang unik dan menurut gue cocok banget dengan kebutuhan kita sekarang gitu. Tinggal kalian balik lagi dengan tripod yang udah kita bahas tadi, itu mana yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera utama ada Wowo, lalu di kamera 2 ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.